Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu hari ini. Kami mau mendengarkan sabda-Mu. Allah berbicara kepada kami pada hari ini, biarlah firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, kami lebih mengerti, memahami akan isi hati Tuhan, sehingga kami memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sesama kami dan diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan waktu pembacaan dan pengurayan firman ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan tolong di dalam keterbatasan kekurangan, hamba-Mu dapat menguraikannya dengan baik dan benar, boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa, Allah Roh Kudus berbicara kepada kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, Shalom. Baik yang di gereja maupun di rumah kita masing-masing, kita bersyukur hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan boleh bersama-sama datang ke hadirat-Nya untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kita juga bersyukur Tuhan sudah memelihara hidup kita sampai saat ini, diberikan kekuatan kesehatan yang baik, dan kita yakin percaya Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita hari lepas hari. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema mengasihi diri sendiri. Mari kita membuka firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang ke-12 ayat 28 hingga 31. Kita membuka Injil Markus pasal yang ke-12 ayat 28 hingga 31. Bulan Januari kita sudah bicara tentang mengasihi Allah, ya. Bulan Februari kita bicara mengasihi sesama manusia. Dan hari ini kita bicara mengasihi diri sendiri. Firman Tuhan berkata demikian. Hukum yang terutama, lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu. Datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sudah memberikan hukumnya yang sangat penting kepada kita. Hukumnya yang pertama adalah kita harus mengasihi Allah kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Dan hukumnya yang kedua adalah kita harus mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Kita harus mengasihi Allah adalah sumber kasih. Karena Allah adalah sumber kasih, maka kita harus mengasihi Allah. Dan kita juga harus mengasihi sesama manusia dan diri kita sendiri. Bapak Ibu, Alkitab tidak secara langsung mengajarkan kita untuk mengasihi diri sendiri. Tetapi perintah Tuhan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ya, ini satu perintah Tuhan ya, perintah Tuhan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini menunjukkan bahwa mengasihi diri sendiri itu tidak salah. Yesus memberikan petunjuk ya kepada kita bagaimana caranya mengasihi Allah, mengasihi sesama kita, dan mengasihi diri sendiri harus seimbang. Nah, Yesus ingin kita, ya murid-muridnya,
saudara dan saya mengikuti teladan hidupnya dalam hal mengasihi. Jika kita saling mengasihi, maka semua orang akan tahu bahwa kita ini adalah murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, siapa saja yang Tuhan Yesus kasihi? Kalau kita baca di dalam Alkitab, Yesus sangat mengasihi Allah Bapa. Yesus mengasihi Allah Bapa dengan memberikan kehidupannya supaya kehendak Allah terlaksana. Kalau kita baca di dalam Injil Lukas pasal 22, ketika Tuhan Yesus di dalam Taman Getsemani dia bergumul ya, sebelum dia serahkan di atas kayu salib. Yesus berkata, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Tuhan Yesus sangat mengasihi Allah Bapa. Dia melakukan kehendak Allah Bapa. Yesus mengasihi orang lain. Yesus mengasihi sesama manusia, ya. Yesus mengasihi orang lain. Yesus menunjukkannya dengan memberikan nyawanya bagi banyak orang. Seperti yang dikatakan di dalam Injil Matius pasal 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang. Inilah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia memberikan nyawanya untuk menebus kita orang berdosa. Ini adalah kasih Tuhan kepada saudara dan saya ketika kita masih hidup di dalam dosa. Yesus datang dari surga yang mulia, bukan untuk melayani tapi melayani kita, memberikan nyawanya untuk kita, mati di atas kayu salib. Nah, ini adalah kasih Tuhan kepada kita manusia. Yesus juga memperhatikan kebutuhan dirinya sendiri. Di dalam Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 31, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Kita melihat di sini Tuhan Yesus memperhatikan dirinya sendiri, memperhatikan kebutuhan hidupnya. Yesus di dalam pelayanan dalam dunia ini, dia manusia, dia bisa lelah, bisa capek, bisa lapar, bisa haus di dalam kemanusiaannya. Tetapi Tuhan Yesus di dalam melayani orang banyak, dia juga butuh istirahat, dia butuh makan dan butuh minum. Dia bergaul dengan murid-muridnya, dia bergaul dengan pengikut-pengikutnya yang akan mengikuti dia. Nah, Tuhan Yesus memperhatikan kebutuhan dirinya sendiri, dia memperhatikan hidupnya. Yesus butuh istirahat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita diciptakan mirip dengan Allah. Dan sifat utama Allah adalah kasih. Kasih di sini adalah kasih yang tidak egois, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 berkata demikian, "Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Nah, kita diciptakan Allah untuk mengasihi orang lain. Kita diciptakan Allah untuk mengasihi sesama kita. Mengasihi sendiri saya katakan tidak salah. Namun ada hal yang sangat membuat kita bahagia adalah mengasihi Allah dan berbuat baik kepada orang lain. Karena Alkitab mengatakan kepada kita bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima, ya kan? Kita sering khotbah-khotbah yang kemarin, memberi dengan sukacita, melakukan kebajikan, itu mengajarkan kepada kita lebih berbahagia ya,
memberi daripada menerima. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ada orang berpikir bahwa mereka akan bahagia kalau mereka mementingkan diri sendiri. Mereka lebih mengasihi diri sendiri daripada mengasihi sesama. Tetapi banyak orang sudah membuktikan bahwa kita akan lebih bahagia dan sehat dengan menerapkan nasihat Alkitab ini, yaitu setiap orang yang memikirkan kepentingan orang lain bukan kepentingannya sendiri. Nah, orang yang memikirkan kepentingan orang lain bukan kepentingan sendiri, mereka sudah membuktikan bahwa mereka akan lebih berbahagia, akan bertumbuh lebih sehat, ya, memperhatikan, peduli kepada sesama kita, mengasihi sesama kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam cerita atau dongeng ya Yunani, ada sebuah kisah tentang seorang anak muda yang bernama Narcissus, ya, Narcissus. Dia ada seorang pemuda yang amat tampan, ya, tampan. Suatu hari dia melihat pantulan wajahnya di dalam kolam dan dia begitu terpesona dengan ketampanannya sendiri, sehingga dia jatuh cinta kepada dirinya sendiri. Bapak Ibu mungkin pernah melakukannya ya, kalau kita di daerah ada kolam gitu ya, kolam tidak ada cermin, terus kita melihat wajah kita di kolam, lihat ada pantulan wajah kan di kolam itu yang airnya bening, tenang gitu ya, ada lihat wajah kita di dalam kolam itu. Nah, waktu Narcissus melihat wajahnya, wah tampan sekali, dia terpesona dan dia jatuh cinta pada dirinya sendiri. Nah, mengasihi diri sendiri tidak berbicara tentang narsisme, ya, narsisme. Narsisme itu adalah perasaan cinta terhadap diri sendiri yang berlebihan. Bapak Ibu, di dalam hati manusia, di dalam hati kita itu ada cinta, ya, kalau bahasa Mandarinnya ya, ada cinta di dalam hati manusia, ada cinta, cinta orang tua, cinta suami, cinta kepada istri, cinta kepada anak, cinta kepada cucu kita. Kita cinta rumah kita, cinta mobil kita, cinta sepeda motor, ya. Itu sebagai hobi ya, ada orang kan cinta mobil, wah mobilnya bagus, dia mencintainya, dilap terus, dibersihkan terus setiap hari ya, atau cinta sepeda motor kita, ya, cinta rumah kita, itu jadikan sebagai hobi. Ada cinta pesta ya, suka pesta, menghadiri pesta pernikahan, sehingga kita lupa untuk beribadah kepada Tuhan ya. Ada juga cinta gereja, orang yang suka melayani Tuhan, tidak ya, melayani Tuhan itu cinta gereja. Ada juga cinta Tuhan, ya, tidak pernah absen dalam beribadah kepada Tuhan setiap minggu, itu cinta Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, apa perbedaannya mengasihi diri sendiri dengan mencintai diri sendiri atau cinta diri sendiri? Nah, kita membaca 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai 6. Kita membaca 2 Timotius pasal 3 ayat 1 hingga 6. Dua Timotius pasal 3 ayat 1 dan 6, firman Tuhan berkata demikian, keadaan manusia pada akhir zaman, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang,
tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menyeret perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Nah, firman Tuhan di sini jelas memberitahukan kepada kita tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada akhir-akhir terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Bapak Ibu, di sini Rasul Paulus memperingatkan supaya kita memiliki sikap waspada, hati-hati terhadap sifat yang berbahaya ini, yaitu cinta diri sendiri dan cinta uang atau tamak akan uang. Mengapa mencintai diri sendiri dikecam, dianggap sebagai dosa, Bapak Ibu? Bukankah kita harus mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri? Apa yang maksud dengan mencintai diri sendiri di sini, Bapak Ibu? Setelah saya melihat kata Yunaninya kata Yunani yang digunakan di sini, kata mencintai diri sendiri adalah pilautos, pilautos, bukan Pilatus pilautos. Pilautos itu artinya mengasihi diri sendiri secara daging, secara jasmani, bukan rohani. Nah, itu mencintai diri sendiri. Arti yang kedua adalah mengasihi diri sendiri dalam arti memuaskan diri sendiri secara daging atau memuaskan nafsu. Pilautos. Arti yang ketiga adalah mengasihi diri sendiri secara egois, sambil mengesampingkan kasih kepada Allah dan sesama manusia. Nah, inilah yang dikecam, yang dianggap sebagai dosa. Bapak Ibu, pilautos, mencintai diri sendiri adalah seorang pecinta diri sendiri, egois, sungguh-sungguh mementingkan diri sendiri, tidak menghiraukan kesejahteraan dan semua umat manusia. Jadi hidup egois yang dikecam Jadi orang yang egois membuat diri sendiri menjadi objek sebagai objek utama di dalam kehidupan Jadi pecinta diri sendiri, pecinta uang atau tamak uang, pencinta kesenangan lebih dari pecinta Allah itu adalah dosa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang ini banyak orang yang lebih fokus kepada diri sendiri dan tidak peduli terhadap orang lain. Kita sering mendengar orang berkata demikian lulu gue. Kamu urusan kamu, saya urusan saya Urusanku ya urusanku, urusanmu ya urusanmu. Jadi egois, mereka tidak lagi memperhatikan, peduli satu sama lain. Namun di dalam Alkitab, ada contoh tentang seorang yang tamak dan mencintai uang, yaitu suami istri Ananias dan Safira. Kalau kita baca di Kisah Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Nah, suami istri ini, Ananias dan Safira, mereka adalah suami istri yang lebih mencintai uang, tamak akan uang. Nah, sifat mementingkan diri sendiri akan ketamatan terhadap uang mendorong mereka mendustai Roh Kudus, yaitu dengan menahan sebagian hasil penjualan sebidang tanah. Seharusnya untuk Tuhan, tapi mereka tahan untuk diri sendiri. Hati Ananias dan Safira dikuasai cinta uang sehingga mereka mulai
kompromi dengan dosa dan keluar dari jalur kebenaran firman Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Ananias dan Safira. Jadi Bapak Ibu Saudara yang di dalam Tuhan, yang dikasihi Tuhan Yesus, membuang egoisme di dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang penting, hal yang sangat penting. Ya, kita harus membuang egois di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jika ada dosa egois di dalam diri kita, maka kita harus datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, ya, minta tolong kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita, membantu kita untuk membuang segala egoisme di dalam diri kita, dan kita minta Tuhan tolong supaya kita ditumbuhkan, ditanamkan. Tuhan menanamkan, menumbuhkan di dalam diri kita kasih kepada Allah dan sesama kita. Bapak Ibu, Allah memerintahkan kita untuk mengasihi Dia dan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Nah Bapak Ibu, Tuhan tidak mendorong kita untuk jatuh cinta kepada diri sendiri, tetapi untuk memiliki kasih yang tepat terhadap diri sendiri. Jadi kita harus memiliki kasih yang tepat terhadap diri kita sendiri. Kita tidak jatuh cinta pada diri sendiri seperti tadi Narsisus, ya. Dia jatuh cinta pada dirinya, akhirnya timbul apa? Egoisme, mementingkan diri sendiri, memuaskan diri sendiri. Nah, apa yang dimaksud dengan mengasihi diri sendiri? Kasihilah dirimu sendiri, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kata Yunani yang dipakai kasihilah di sini adalah agape seis. Agape seis. Agape seis itu artinya kita harus memperhatikan kesejahteraan jiwa dan tubuh kita dengan semestinya. Ya, itu kasihilah dirimu sendiri. Mengasihi diri sendiri artinya kita harus memperhatikan kesejahteraan jiwa dan tubuh kita dengan semestinya. Ketika kita mengasihi diri kita dengan tepat, maka akan mendorong kita untuk melindungi diri sendiri dari sikap dan kebiasaan yang merusak diri. Nah itu ya Bapak Ibu ya, kalau kita mengasihi diri kita dengan tepat. Jadi orang yang mengasihi diri sendiri akan memelihara dirinya supaya tetap baik dan sehat. Misalnya apa? Memelihara diri supaya baik dan sehat. Misalnya setiap pagi, sore kita berolahraga, jalan-jalan sehat gitu ya. Jalan komplek kita, berolahraga, jalan pagi. Ya, secara teratur supaya badan kita sehat, jiwa kita sehat. Nah, kita membaca firman Tuhan setiap hari. Kita setiap hari makan buah-buahan, sayur-sayuran supaya sehat, ya kan, bergizi badan kita ya, sehat. Terus kita apalagi membaca bacaan-bacaan yang baik, yang sehat, buku-buku rohani atau bacaan-bacaan yang memberikan inspirasi, ilham kepada kita ya, bacaan-bacaan yang baik. Nah, pasti kita akan sehat ya, jiwa kita sehat, badan kita sehat. Apalagi tidur tepat waktu, jangan tidur malam-malam. Biasa kan anak-anak muda main game, ya, lihat HP, main HP sampai larut malam, tidak tidur. Sampai jam 12, jam 1 baru tidur. Nah itu kurang sehat, kurang baik. Jadi kalau jam 9 ngantuk, tidur supaya cukup tidurnya ya. Jangan main HP terus sampai lupa tidur. Nah itu tidak baik buat kesehatan jasmani kita ya, tubuh kita maupun roh kita. Jam 9, jam 10 ngantuk harus tidur. Setidaknya 6 jam, 7 jam lah kita tidur ya. Bangun kita lebih segar. Nah itu menjaga kesejahteraan tubuh
jiwa, roh kita supaya sehat, tidur tepat waktu, bekerja sesuai waktu dan tidak memaksakan diri. Bekerja sesuai dengan waktu, 8 jam kerja ya 8 jam. Istirahat, kerja, istirahat, ya makan siang gitu ya. Teratur supaya tidak sakit mah. Jam tidak memaksakan diri, sudah jam makan, tidak mau makan. Kerja terus akhirnya apa? Timbul sakit mah, pusing gitu ya. Nah itu kita bisa menjaga dirinya sesuai bekerja, sesuai waktu dan tidak memaksakan diri. Seperti Tuhan Yesus kan, dia butuh istirahat, dia butuh makan, minum, kecapean, ya mau makan ya makan gitu ya, minum, istirahat gitu kan, supaya ada kekuatan, kesegaran lagi, supaya kita bisa melanjutkan pekerjaan kita dengan baik. Nah, orang yang mengasihi diri sendiri, kalau ada masalah tidak merusak diri, Bapak Ibu. Misalnya, ada masalah utang piutang, masalah utang ya, kita banyak utang pada orang lain. Anak-anak muda mengalami masalah putus cinta, ya, cintanya ditolak. Terus ada usaha kita bangkrut, pailit, kita tidak lulus kuliah. Nah, ketika mengalami masalah-masalah ini, ada orang yang merusak dirinya dengan apa? Dengan bunuh diri, gantung diri, banyak ya. Beberapa hari yang lalu, seorang wanita banyak utang, dia loncat dari apartemen Kalibata, loncat, bunuh diri. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan ketika mengalami masalah utang, putus cinta, usaha bangkrut, tidak lulus kuliah, kita tidak merusak diri dengan gantung diri atau bunuh diri. Atau apalagi minuman keras yang beralkohol, mengkonsumsi narkoba, semua itu apa yang akan merusak diri dan menghancurkan pikiran kita ya, menghancurkan akal pikiran kita. Karena alkohol, narkoba itu bisa menghancurkan akal pikiran kita, merusak ya pikiran kita. Sehingga kita tidak bisa lagi berpikir dengan jernih, dengan sehat. Dan ada orang juga merokok ya kan? Merokok itu apa? Meracuni paru-paru ya dengan nikotin, meracuni paru-paru dengan nikotin dan tidak menunjukkan apa? Penghargaan yang sama besar terhadap organ-organ tubuh yang lain. Nah, ini adalah seringkali orang lakukan ya di dalam kehidupannya. Kalau kita mengasihi diri kita, pasti kita tidak akan melakukan hal-hal yang demikian yang bisa merusak diri kita sendiri. Jadi kesadaran kasih akan diri akan menolong kita untuk menjaga kehidupan kita sesuai dengan gambaran rencana Allah yang indah. Jadi kita harus tahu bahwa tubuh kita itu adalah bait Roh Kudus. Itu yang pertama, kita harus memperhatikan kesejahteraan jiwa dan tubuh kita dengan semestinya. Yang kedua, mengasihi diri sendiri itu artinya kita harus mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Jadi kasih yang tepat terhadap diri sendiri akan membawa kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Yang terbaik dari diri kita, ya. Mempersembahkan yang terbaik dari kita untuk Tuhan. Nah, kalau di dalam Injil, dalam surat Roma pasal 12 ayat 1 menuliskan, menasihatkan kita yang sudah mengalami kemurahan Tuhan, yang sudah ditebus, diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita mempersembahkan tubuh, menyerahkan diri kita untuk hidup memuliakan Tuhan. Itu yang mempersembahkan tubuh. Yang kudus, yaitu hidup kita dikhususkan bagi Allah. Bagi Allah yang tidak kompromi dengan dosa. Ya, itu yang
Hidup yang dikhususkan untuk Allah, dipisahkan dari dosa. Tidak kompromi dengan dosa, itu ada yang kudus, yang suci. Dan hidup yang berkenan kepada Allah adalah hidup yang Tuhan mau. Tuhan mau kehendaki, Tuhan yang berkenan di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan mau kehendaki di dalam kehidupan kita, yaitu supaya kita melatih diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, kita hidup selalu berdoa kepada Tuhan. Kita bergaul akrab dengan firman Tuhan. Dan kita setia mengabarkan Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Ini adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan, yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang ketiga, mengasihi diri sendiri itu artinya kita harus mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Jadi mengasihi diri kita dengan tepat akan menantang kita untuk mengembangkan diri sendiri dan meningkatkan kualitas hidup kita sehingga kita dapat melayani orang lain dengan lebih baik lagi. Jadi seseorang yang membangun kehidupannya dengan benar akan menyadari bahwa kehidupannya dipersiapkan untuk menjadi berkat bagi sesama, bagi orang lain. Karena di dalam surat Efesus pasal 2 ayat 10 menuliskan, Efesus 2 ayat 10 menuliskan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, di sini ada perkataan kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan mengasihi sesama kita atau seperti diri kita sendiri, sehingga kita bisa menghormati dan menghargai semua orang. Kita tidak melakukan kejahatan atau merugikan siapapun. Kita memiliki niat, keinginan yang baik bagi semua orang. Kita berbuat baik kepada sesama kita. Kita berbuat baik kepada semua orang. Kita mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri, ya. Jadi kita mengasihi dengan sikap jujur dan tulus seperti kita mengasihi diri kita sendiri, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa kita harus mengasihi diri sendiri? Yang pertama karena diri kita itu berharga di mata Tuhan. Itu yang pertama, ya. Karena diri kita berharga di mata Tuhan. Kita akan semakin menyadari bahwa diri kita masing-masing adalah berharga di hadapan Tuhan. Kita sebagai pribadi yang unik yang telah diciptakan oleh Allah yang penuh kasih. Seperti tulis 2 Korintus pasal 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, yang kedua, mengapa kita harus mengasihi diri sendiri? Karena diri kita adalah baitnya Roh Kudus. Karena diri kita adalah bait Roh Kudus. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Tubuh kita, diri kita, semua adalah bait Roh Kudus, tempat tinggalnya, berdiamnya Allah di dalam kehidupan kita. Maka kita jangan merusak diri kita. Kita selalu menjaga kesejahteraan jiwa dan tubuh kita dengan baik supaya kita tetap sehat. Ada masalah apapun kita tidak akan merusak diri, tapi kita lebih
mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri. Kita bukan mencintai diri sendiri ya. Kita tidak memuaskan diri kita sendiri atau menjadi orang yang egois, mementingkan diri sendiri. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita, kita harus mengasihi Allah, mengasihi sesama, dan mengasihi diri kita sendiri secara seimbang. Kiranya firman Tuhan menolong kita, menguatkan kita, supaya kita terus mempersembahkan diri kita, hidup kita kepada Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur, berterima kasih karena Tuhan mengajarkan kepada kami supaya kami mengasihi Allah dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap akal budi kami, segenap kekuatan kami. Kami juga harus mengasihi sesama kami manusia seperti kami mengasihi diri sendiri. Karena kami sangat berharga di mata Tuhan. Karena tubuh ini adalah baitnya Roh Kudus yang harus kami jaga, kami pelihara, kami kasihi, kami lindungi. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang bisa merusak diri kami sendiri. Jauhkanlah kami dari sifat egoisme, mementingkan diri sendiri, memuaskan diri sendiri. Tetapi kami lebih merawat, memelihara kesejahteraan tubuh dan jiwa kami dengan hal-hal yang benar dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Berkati firman-Mu dan berkati setiap kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.